Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Amin. Ta'ala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi. Hadhihi alamatul ismi. Ini adalah beberapa tanda-tanda isim. Alamatu kita jadikan khobar, mubtadanya mahdzuf, takdirnya hadhihi. Qala, berkata oleh musannif rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Maka bermula isim itu yu'rafu dikenal akan dianya isim. Harus ada dhamir kembali kepada isim. Maka bermula isim itu yu'rafu dikenal akan dianya isim. Dengan apa dikenal? Bil khafdi dengan khafat, wa tanwin dengan tanwin, wa dukhulil alifi dan dengan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi dan dengan masuk huruf-huruf khafat. Wahya dan dianya huruf-huruf khafat itu min dan ila dan an dan ala dan fi dan ruba dan ba dan kaf dan lam dan huruf kasam. Artinya huruf kasam juga masuk ke dalam kategori huruf khafat. Karena huruful kasami kita atah kepada min. Dan dianya huruf khafat itu min ila dan huruf kasam. Artinya huruf kasam juga bagian dari huruf khafat. Wahya dan bermula dianya huruf-huruf kasam. Itu al-wawu, waw, wal ba'u dan ba, wad da'u dan da. Nah, itu Ustaz Matan. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, lil ismi alamatun yatamayyadu an akhawaihi al-fi'li wal harfi. Sabit bagi isim. Ini kalau sabit begini, ini khabar muqaddam. Lil ismi alamatun. Sabit bagi isim. Atau sebut untuk isim itu beberapa tanda. Yatamayyadu. Yang berbeda ianya isim. Yatamayyadu fa'ilnya kembali kepada isim. Bagi isim itu ada beberapa tanda. Yatamayyadu. Yang berbeda ianya isim. An akhawaihi dari dua temannya isim. Yang mana dua temannya? Kita pada fi'il dan huruf. Dengan apa berbeda? Biwujudi kita ikat dengan yatamayadu. Berbeda ianya isim dari dua saudaranya isim, yaitu fi'il dan huruf biwujudi wahidatin. Dengan wujud, dengan adanya satu darinya alamah. Dengan ada satu darinya tanda. Jadi tanda isim nggak harus ada semua, ada satu saja sudah cukup sebagai syarat dia isim. Au qabuliha. Kabuli kita ada kepada wujudi. Bagi isim itu ada beberapa tanda yang berbeda, ianya isim dari dua temannya isim dengan menerimanya satu tanda. Waqad zakara dan sungguh telah menyebut oleh musannif rahimahullah min hadhil alamati dari ini tanda-tanda arba'a alamatin. Akan berapa beliau sebut? Arba'a, akan empat segala tanda. Wahia dan dianya empat itu al-khafdu khafat wa tanwinu tanwin. Wadukhulul alif wal lam, masuk alif dan lam. Wadukhuli harfin min hurufil khaf. Dan masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafat. Itu ya, Ustaz. Nah, itulah tanda isim 4. Ini kita bacanya gantian aja, Ustaz. Nah, apa yang perlu kita i'rab kira-kira, Ustaz? Ini mohon maaf Ustazi kalau misalkan di Al-Fakir ini kadang suka ini jaringannya ini kebetulan mungkin malam ini apa Ya, naik turun itu muter-muter kadang. Jadi nggak apa-apa, Ustaz. nah, salah. Nah, itu. Nah, lanjut Ustaz Ilham. Baca Ustaz Ilham. Amal khafdu. Ini pembahasan tanda-tanda isim satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa'i wa fi istilahin nuhati ibaratun anil kasri allati yuhdithuha
al-amilu au ma naba anha. Wa dzalika mislu kasratir ra'i min bakrin wa amrin nahwi qaulika marartu bi bakrin wa qaulika hadha kitabu amrin fa bikrun wa amrun ismani li wujudil kasrati fi awakhiri kulli wahidin minhuma. Artiin Ustaz. Ustaz pakai kitab ya? Ya kita tunggu. Oke. Kalau pakai kitab tunggu saya nggak enak kalau bacanya kalau nggak pakai kitab nggak bisa coret-coret. Oke. Bagus ada perbandingan. Tadi ada beberapa ibarat yang beda. Nggak apa-apa. Oh Artiin. iya. Adapun khafat adalah secara bahasa lawan daripada irtifa yang tinggi. Hmm. Menurut istilah ahli nahwu adalah sebuah ibarat dari kasroh yang mana dimunculkan yuhdithu yang dimunculkan al-amil oleh amil atau manaba atau sesuatu yang dapat menggantikan anha daripadanya. Yang demikian itu merupakan perumpamaan daripada kasroh ro dari bakrin, amrin, atau semisal dari perkataan engkau, aku melewati apa nih Biba? Aku melewati dari bakrin gitu ya. Bi artinya dia. Menurut perkataan engkau ini kitab Umar. Ini kitab Amar. Maka Bakar itu dan Umar itu adalah dua isim. Isim musanna namanya. Ya, isim musanna. Karena diwujudul kasrati karena adanya kasrah pada akhir setiap kata daripada keduanya. Nah, gitu. Oke. Ustaz. Aman berarti Ustaz. Ini ma-nya mausul tunggu ya. Mana anha atau sesuatu yang dapat menggantikan daripadanya. Nyanya baliknya ke Kasrah. ibarah tunggu ya. Bukan ke kasrah. Nah, ini perlu penjelasan di sini. Amal khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa. Adapun bermula khafat, Tunisia maka bermula dianya khafat pada bahasa itu lawan tinggi. Lawan tinggi rendah, berarti khafat artinya rendah. Wahfid lahuma janahaz zulli kan? Wahfid lahuma, rendahkan olehmu. Wahfid khafat, rendahkan. Jadi khafat itu lawan tinggi. Tawadhu. Dan bermula khafat pada istilah ulama nahwu itu ibarat dari kasrah. Kasrah allati yuhdithuha yang membuat akannya kasrah oleh amel. Jadi menurut ulama nahwu khafat itu kasrah. Atau karena khafat kan nggak mesti kasrah Ustaz. Isim mufrad oke lah tanda khafatnya kasrah. Jamak taksir tanda khafatnya kasrah. Isim yang 5 tanda khafatnya ya. Benar Ustaz? Iya, auman. Oh, itu ya. Nah, makanya khafat itu nggak boleh kasrah. Oh, atau dianya khafat itu ma. Naba yang menggantikan ianya ma darinya kasrah. Kasrah bisa kita sebut khafat. Pengganti kasrah. Seperti ya, seperti ya memang iya doang ya. Atau fathah kan, isim ghairu musharraf, tanda khafatnya fathah, fathah juga khafat. Nah, atau ma yang menggantikan ianya ma dari kasrah. Atau ma yang menggantikannya kasrah. Padahal demikian itu mislu kasratir ra'i seperti kasrahnya ra dari kata bakrin dan amrin. Ini rin ini amrin, bakrin amrin ini namanya khafat. Cuma Iya. di sini kasrah. Pada seumpama ucapanmu marartu bi bakrin, aku berpapasan dengan si Bakar. Wa qaulika dan pada ucapanmu haza kitabu amrin.
Amrin. Amrin juga khafat. Cuma Amrin khafat dengan mudhaf. Bakrin khafat dengan huruf jar. Iya. Artinya kasrah yang dibuat oleh amel. Kan? Kalau Bakrin amelnya bi. Kalau Amrin amelnya kitabu. Jadi khafat itu mesti ada amelnya. Amel khafat ada kala huruf jar, ada kala mudhaf. Fabakrin wa amrin ismani. Maka bermula kata bakrin dan amrin itu dua isim. Alasannya liwujudil kasrati karena adanya kasrah fi akhiri. Di kitab Ustadz awakhiri ya. Ya, Di kitab saya akhiri. Pada akhir akhirnya tiap-tiap satu minhuma dari keduanya bakrin dan amrin. Amrin. Nah, itu aman kan? Aman, aman. Nah, itu. Jelas lah, insya Allah nggak sulit tunggu nih. Ya, insya Allah. Nah, Ustaz Hasan mungkin pengen membaca dan mengartikan Ustaz. Coba nomor 2. Ya, Ustaz ini muter-muter apa bisa dikirim via ini ya? Apa via WhatsApp atau Anda download dulu ya kitabnya ya? Langsung Muter-muter lihat di ininya. layar. Di layar nggak kelihatan? Udah kelihatan ini muter-muter di layar nih. Masya Allah. Coba nanti Paketnya anak habis ini deh. Nanti saya kirim. Paketnya kalau habis nggak deh. nanti saya download dulu coba. Jangan lain. Lanjut saya Ilham. Wa amma tanwinu fahuwa fil lughati at-taswitu. Taqulu nawwana at-ta'iru. Ya, berkicau itu burung. Hai sawwata. Wa fi istilahin nuhati huwa nunun sakinatun. Nunun sakinatun. Ya, nunun sakinatun. Nunun sakinatin atau nunun sakinatun itu? Naat. Ada ya. Tatba'u akhira tatba'u akhira al-ismi lafzan wa tafarqa wa tufariquhu khattan listighna'i anha bi tikrari syaklati inda ad-dabti bil qalami nahwu Muhammadin wa kitabin wa iyahin atau wahin Ihin. wa ihin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'ata idin fahadihil kalimatu kulluha asma'un bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha. Titik. Nah itu. Wa amat tanwinu, adapun bermula tanwin, maka bermula dianya tanwin pada bahasa itu taswid. Tanwin artinya taswid, menyuarakan. Menyuarakan. Nah, takulu engkau berkata, nawanat ta'ir, bertanwinlah oleh burung. Apa maksudnya? Sawwata. Berkicaulah oleh burung itu, Tahu. atau berbunyilah oleh burung itu. Jadi nawana Fa'ala. sawwata. Nawana fi'il madhi, sawwata fi'il madhi. Tanwin masdar, taswid juga masdar. Sawwata yusawwitu taswitan. Dan adapun bermula tanwin pada istilah ulama nahu itu Nah, huwa. Dianya tanwin itu nunun sakinatun. Nun yang sukun, ianya nun. Tatba'u. Naik kepada nun. Tatba'u yang mengikuti ianya nun yang sukun. Akhiral ismi akan akhir isim. Mengikuti lafdan pada lafad. Jadi tanwin. Nun sukun yang ada pada akhir isim. Adanya secara lafad doang. Secara tulisan nggak ada. Muhammadun, ada bunyi nun. Wa tufariquhu khattan, dan meninggalkan ianya nun sukun, hu akannya akhir isim khattan pada tulisan. Jadi tanwin itu nggak ada tulisannya, nggak ada nun sukun itu nggak kelihatan. Ada bunyi doang, lafaz. Kenapa meninggalkan ianya nun sukun akannya akhir isim pada tulisan? Lil istighnai anha, karena tercukupi, terkaya darinya nun sukun bitakrari syaklah, dengan berulang-ulang baris indab dobeti ketika menulis dengan pena. Jadi nahu demikian itu seperti Muhammadin. Jadi dua garis ini bisa menggantikan nun Muhammadin. Nah itulah ada bunyinya din, nun sukun. Kitabin, ihin, ya ihin, ih huruf jawab lah, ih.
Swahin, isim fi'il. Swahin, diamlah. Muslimatin, Fatimatin, hina idin, sa'ata idin. Fahadil kalimatu kulluha, maka bermula ini segala kalimat. Kulluha seluruhnya kalimat itu asmaun isim. Bidalili wujudi tanwin, dengan dalil adanya tanwin. Fi akhiri kulli kalimatin, pada akhir dari tiap-tiap kalimat, minha dari ini kalimat. Nah, itu Indah, indah, indah sebagai apa itu ya? Mubtada ya. indah yang mana? Bitikrori syaklati inda dhabti bil Ya, qalami. indah dharaf Ustaz. Dia tetap dharaf. Maf'ul fih. Bukan dia sebagai mubtada. Nggak boleh dharaf jadi mubtada kalau Oh, dharaf nggak itu. boleh zarf. Oh, Dharaf nggak boleh jadi mubtada Ustaz. Dharaf itu maf'ul kan? oh iya ya. Dia masih marfu ya. Yang boleh jadi mubtada itu isim zaman atau isim Isim. makan, bukan daraf zaman, daraf makan. Apa beda Oh, Ustaz? Apa beda isim zaman sama daraf zaman? isim zaman, isim yang menunjukkan pada tempat kan? Zaman, zaman. Nah, Zaman pada waktu. kalau daraf zaman, Zarf zaman. Baru dengar saya. Zarf zaman. nah, sumtu yaumal jum'ah. Sumtu yaumal jum'ah. Yauma itu daraf kan? Ya, zarf. Aku puasa pada hari Jumat. Kan isim zaman juga. Ya, Apa bedanya isim zaman dan daraf zaman? Bedanya, isim zaman satu kalimat yang menunjukkan kepada zaman waktu. Mau dia rofa, nasab, atau jar terserah. Itu isim zaman. Tapi hmm. kalau daraf zaman, mesti isim zaman yang mansub. Isim zaman yang mansub namanya daraf zaman, Ustaz. Isim zaman yang mansub. Nah, kalau kita baca yaumu namanya isim zaman. Kalau kita baca yauman, kan? Sumtu yaumal jum'ah. Yauma daraf zaman. Nah, itu bedanya. Mirip-mirip aja tunggu. Beda. Kalau daraf zaman mesti mansub. Kalau isim zaman bebas. Oh gitu, Mau zarf jadi mubtada zaman. boleh, jadi maf'ul boleh, jadi majrur juga boleh kan? Fi yaumi. Itu fi yaumi isim zaman, bukan daraf zaman. Zarf zaman. Daraf zaman khusus isim zaman yang mansub. Dengan ditakdir fi. Ada syaratnya kan? Isim zaman yang mansub dengan ditakdir fi. Fi-nya nggak boleh zahir. Kalau kelihatan fi-nya bukan daraf. Tapi isim zaman. Nah itu beda. Contohnya apa tadi Tiko? Khusus khusus isim zaman yang mansub. Khusus apa? Dengan Contohnya ya yang sumtu yaumal Jumat tadi tuh. sumtu yaumal khamis misalkan ya. Nah, Yauma. Yauma itu daraf. berarti zarf zaman gitu ya. Zarf Ya. zarf zaman itu dia tetap mansub gitu ya. Mansub dengan ditakdirkan makna fi. Oh, mansub dengan takdirkan berarti. Kalau sumtu fi yaumil khamis. Ya kan? Fi-nya kita zahirkan. Yaumi bukan daraf zaman. Sumtu fi yaumil khamis. Kan benar juga Ustaz ibaratnya. Aku Mansub karena puasa pada hari Kamis kan? ya, Karena fi-nya sudah ditulis. Jadi yaumi bukan lagi dharaf zaman. Tapi isim zaman. Nah itu beda. mansub karena ditakdirkan fi gitu ya. Bukan karena ditakdir. Mansub dengan ditakdirkan makna fi. Bukan fi. Makna fi. Oh, Panjang makna. urusan. Oke Ustaz. Jangan kita perpanjang. Mansub karena ditakdirkan makna fi. Hmm. Penting Ustaz udah tahu beda isim zaman. Darah zaman, isim makan, darah makan. Sama juga. Darah makan, isim makan yang mansub dengan ditakdir fi. Kalau isim zaman dia, kalau isim zaman eh, apa? Isim zaman dia bisa berubah ya tunggu ya. Bisa. Ya, wattaku yauman turja'u. Nah, wattaku yauman. Takuti olehmu akan satu hari. Yauman di situ. Maf'ul. Berarti dia isim zaman, bukan darah zaman. Wattaku yauman turja'una ilallah misalnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma daraf. Yauma Karena zarf maknanya pada hari ini ya. al yauma. Nah, Berarti dia zarf zaman ya. daraf zaman. Kalau isim zaman contohnya tunggu. Isim zaman. Yaumul jum'ah afdalul ayyam. Oh, Ya kan?
Mhm. Nah, dapat ilmu baru, Ustaz. Udah satu. Ya, ini enggak, setahu saya ini cuman cuman zorof aja kan. Ya. Eh, zorof aja gitu kan. Seperti misalnya yauman misalnya, atau yaumun itu zorof. Kenapa dia mansub? Karena dia zorof gitu ya. Nah, itu ketahuan berarti tanda belum khatam tuh Ustaznya. Makanya insya Allah kalau khatam ini kita mantap Ustaznya. Insya Allah. Oke, lanjut tunggu. Nah, oke. Al-alamatu salisatu min alamatil ismi dukhulu al fi awalil kalimah. Bermula tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim itu masuknya alif lam pada awal kalimat. Alif lam mesti di awal ya. Nahu seperti demikian itu seperti ar-rajuli wal ghulami wal farasi kuda wal kitabi kitab wal baiti rumah wal madrasati. Semuanya ini isim karena ada al. Fahadhil kalimatu. Maka bermula ini yang mana? Ini segala kalimat. Kalimat itu kita badal kepada hadhihi. Maka bermula ini yang mana? Ini kalimat. Kulluha, kita taukidkan. Seluruhnya ini kalimat, itu asma'un isim. Asma'un khabar hadhi. Kenapa? Lidukhulil alif wal lami fi awaliha. Karena masuknya alif dan lam pada awalnya ini kalimat. Mantap saya. Eh, mantap dan aman. Dapat Robi'ah. Al-alamatur rabi'atu. Bermula tanda yang keempat itu dukhulu harfin. Masuknya satu huruf min hurufil khafdi dari huruf-huruf khafat. Masuk satu huruf dari huruf khafat. Enggak boleh dua huruf khafat masuk kepada satu isim. Boleh satu kan? Nah, satu isim, satu huruf khafat cuma boleh mengejarkan satu isim. Kecuali dengan cara ataf, itu boleh banyak. Nahu zahabtu minal baiti ilal madrasah. Ana pergi dari rumah ke sekolah. Jadi min mengejarkan baiti. Baiti isim tandanya ada min, ada alif lam, ada khafat kan? Tiga tandanya dalam madrasah. Fakullun minal baiti wal madrasati ismon. Maka bermula tiap-tiap satu dari bait, dari al madrasah itu isim. Lidukhuli harfin al khafdi. Lidukhuli harfil khafdi. Karena masuk satu huruf khafat alaihima di atas kedua. Wali wujudi al karena adanya al fi awalihima pada awal keduanya. Eh, Begitulah ceritanya. Eh, Wa hurufil khafdhi ya, dan berumlah huruf-huruf khafat itu, dianya huruf khafat itu min. Huruf khafat pertama min. Walaha ma'anen. Dan sabit baginya min itu ada beberapa makna. Ma'anen ini jamak. Ma'anen i'rabnya jadi mubtada nih. Walaha ma'anen, asalnya ma'aniun. Dan sabit baginya min itu beberapa makna. Min banyak maknanya. Cuma yang dijelaskan di sini satu aja. Minha al-ibtida'u. Sebahagian darinya makna itu ibtida. Jadi min maknanya ibtida, permulaan. Safartu minal Qahirah. Aku aku musafir mulai dari kota Qahirah. Jadi Ibtida min itu badal ya tunggu ya. minha itu mubtada Ustaz, min ibtida. Ibtida itu Ibtida apa nih? mubtada i'rabnya. Oh, mubtada. Kabarnya minha Oh. dibalik kan. Bermula Berarti ibtida itu sebahagian dari maknanya min asalnya. Bermula ibtida itu sebahagian darinya makna tidak. min. Iya. Balik nih, mubtada Saya kira ini muakhar. tunggu. Saya kira dia sebagai dari badal tunggu. Badal dari mana? Dari minha itu. Nggak boleh. Kalau badal dari minha ibtidai kan, ha kan masuk min. Mm, Majrur kah? iya. Nah, ini berarti ibtida'u. Sabit darinya makna yang banyak itu ibtida. Salah satunya ibtida. Hmm. Ya. Jadi dia sebagai mubtada ya. Mubtada muakhar, minha khabar Oh. muqaddam, Berarti dia dijadikan sibul jumlah ya tunggu ya. minha sibul jumlah ya. Ya, minha sibul jumlah. Safartu aku berangkat musafir mulai dari kota Kahira. Wa ila dan huruf jar kedua ila wa min ma'aniha al-intihau. Sebagian dari maknanya ila itu intiha berakhir. Nah, contoh safartu ilal Iskandariyati. Aku musafir sampai atau berakhir ke kota Iskandaria. Pakai ilah kan? Iya. Wa'an wa min ma'aniha al mujawazatu.
Dan sebahagian dari maknanya an itu mujawazah. Mujawazah melewati, menjauhi. Nah, contohnya ramaitu sahma anil qausi. Aku lempar akan anak panah anil qausi jauh dari busurnya. Aku lempar akan anak panah anil qausi dari busurnya. Dari busur anak panah pergi menjauh meninggalkan busur. Nah, pakai an, menjauhi. Aku lempar akan anak panah hingga dia menjauh dari busurnya. Itu makna an. Nah. Yang keempat ala wa min ma'aniha al isti'la'u. Sebahagian dari maknanya ala itu isti'la, atas. Kalau kita pengen mengungkapkan di atas harus pakai ala. Sa'idatu 'alal jabal. Aku naik ke atas puncak bukit. Enggak boleh sa'idatu fil jabali, enggak boleh Ustaz kan? Sa'idatu fil jabali, enggak boleh. Karena jabal itu ya mesti tinggi, pakai ala. Sa'idatu 'alal jabal. Aku naik ke puncak gunung. Wa fi dan fi wa min ma'aniha ad-darfiyatu dan min dan sebahagian dari maknanya fi itu darfiyah. Darfiyah di dalam. Contoh al-ma'u fil kuzi, air itu di dalam gelas. Ahmadu fil baiti, boleh kan? Ahmad ada di dalam rumah. Nah, wa rubba dan rubba wa min ma'aniha at-taklil dan sebahagian dari maknanya rubba itu taklil sedikit, kadang-kadang. Contoh, rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit laki-laki yang mulia yang menemui ia akan aku. Sedikit laki-laki yang mulia itu yang menemui ia akan aku. Nah itu. Tinggal kita berdua, Ustaz. Kendor malam ini. Al-ba'u dan ba wa min ma'aniha ta'diyatu dan sebahagian dari maknanya ba itu ta'di muta'adi. Jadi fi'il lazim kalau kita mau berikan dia maf'ul boleh kita muta'adikan dengan ba. Maratu bil wadi. Aku berpapasan dengan lembah. Aku berpapasan akan lembah. Aku melewati akan lembah. Bil wadi di lembah atau akan lembah. Wal kafu dan kah wa min ma'aniha tasbihu dan sebahagian dari maknanya kah itu tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Laila kal badri bermula si Laila itu seperti bulan purnama. Nah, itulah si Laila yang cantik jelita. Tadiyah tadi apa tunggu? Ta'diyah memuta'addikan. Biar fi'il lazim ada maf'ulnya. Iya. Berarti artinya apa tuh? Yang mana? Maratu bil Hmm, wadi. aku Aku melewati akan lembah itu. akan lembah itu. Akan lembah atau di lembah juga boleh kan? Jadi lebih bagus Hmm, langsung akan biar ketahuan wadi maf'ul dari maratu. iya iya. Mati benar. Walamu dan lam. Wa min ma'aniha al-milku sebagian dari maknanya lam itu milik. Nahu al-malu li Muhammadin bermula harta itu milik bagi si Muhammad ya. Hmm, Boleh. Atau ikhtisas ada dua mananya, tiga malah. Al-babu lidari pintu itu khusus untuk rumah. Itu pintu rumah. Nah, al-babu lidar pintu itu untuk rumah, khusus untuk rumah. benar. Kenapa ini taksis bukan milik? Karena rumah nggak bisa memiliki kan? Iya. Al-hasiru lil masjid bermula tikar itu khusus untuk masjid. Ikhtisas juga. Masjid nggak punya kepemilikan, tapi ikhtisas. Istihqaq. Nahu alhamdulillah. Bermula puji-pujian itu berhak bagi Allah. Itu istihqaq. Istihqaq. Allah berhak untuk dipuji. Istihqaq. Nah, gitu Ustaz. Berhak. Masya Allah. Masya Allah. Ini di titik tiga Ustaz. Ustaz lanjut dulu Ustaz satu hal ini ya. Hmm. ومن حروف الحفظ ومن حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أحراف وهي ثلاثة Ahrufin. أحرف الأول apa nih Babi? Bahasan. الأول الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو
wallahi wa nahwu wa turi wa kitabin masturi wa kitabin masturin Hmm. nahwu wa tini wa zaituni wa turi sinina wa turi sinina sinina atau itu ya sinina atau sininin Sinina, Bukit sinina Tursina kan memang iya namanya kan. iya wa tsani alba'u wala takhtassu bil wala ikhtassa yakhtassu wala takhtassu itu ya Ya, takhtassu atau takhtassu nih tahtasu. kenapa tuh Karena la tidak beramal, la nafi bukan la nahi kan. oh iya la oh. Berarti la nafi itu ya la nafi tidak ini ya tidak Tidak beramal ya beramal. la nafi wala takhtassu bi lafzin duna lafzin bal tadkhulu ala al ismi zahiri nahwu billahi la ajtahidanna wa ala dhamiri nahwu bika la atribanna kasula والثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم Hmm. Wa min hurufil khafdi huruful kasam. Sebagian dari huruf-huruf khafat itu huruf kasam. Artinya huruf kasam itu masuk dalam kategori huruf khafat. Wahia salah satu harufin dan dianya huruf kasam itu ada 3 huruf. Al awalu al wawu yang pertama waw. Wahia dan dianya waw itu la tadkhulu tidak masuk ianya waw illa ala ismi dhahiri kecuali di atas isim dhahir. Jadi waw huruf kasam ini cuma boleh menjarkan isim dhahir, nggak boleh masuk kepada isim dhamir. Contoh wallahi demi Allah, wa nahwi wa turi demi bukit tur, wa kitabim mastur kitab yang dituliskan ya. Watin demi buah tin, wa zaitun demi buah zaitun, wa turi sinin demi bukit tur sina. Nah, jadi waw ini khusus masuk kepada isim dhahir. Wasani al-ba'u bermula yang kedua huruf kasam itu ba. Wala tahtasu bilafdin duna lafdin. Dan tidak terkhusus ianya ba dengan satu lafaz ketiadaan lafaz yang lain. Jadi ba ini bebas masuk ke lafaz mana aja. Bal tadkhulu alal ismi dhahiri bahkan masuk ianya ba kepada isim yang zahir. Nah, contoh billahi demi Allah la ajtahidana. Benar-benar aku akan rajin. Wa ala dhamiri dan masuk ianya ba kepada isim dhamir. Nahu bika demi engkau la adribannal kasula. Sungguh aku akan pukuli akan pemalas itu. Jadi boleh dia menjarkan isim zahir, boleh juga isim dhamir. dan Bika pemalas demi itu. engkau. Wasalisu yang ketiga huruf kasam ta wala tadkhulu illa ala lafzil jalalah. Dan tidak masuk ia nyata kecuali kepada lafaz jalalah. Jadi huruf ta kasam ini cuma boleh menjarkan lafaz jalalah. Tallahi, nggak boleh yang lain. Demi Allah, la Hmm. akidanna asnamakum, benar-benar akan aku hancurkan akan Jalan. patung-patung kamu. Nah, Ya, ya, ya. titik Ustaz. Ini maksudnya tadi wala dan tidak mengkhususkan terhadap lafaz selain lafaz. Maksudnya apa tadi? Tidak khusus ia nyaba dengan satu lafaz ketiadaan lafaz yang lain. Artinya bebas. Ba bisa menjarkan lafaz mana aja. Lafaz Allah boleh, lafaz bukan lafaz Allah boleh. Oh, berarti Kalau selain ta, lafaz. kalau ta kan khusus lafaz jalalah kan? Iya. Kalau ba bebas. Kalau waw tadi itu Wow, wow khusus kepada isim dhahir, nggak boleh masuk kepada isim dhamir. aja deh laki-laki gitu. isim zahir. Hmm. Wallahi warrahmani misalkan kan? Nah, wallahi warrahmani nggak boleh selain isim dhahir, nggak boleh waka demi engkau nggak boleh. Wallahi warahmatullahi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah. Ustaz Rafi'i adalah Ustaz. Assalamualaikum pas masuk kelas berhenti. Tinggal baca doa aja Ustaz. Habis khatam udah baca doa. Alhamdulillah.